Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 9 SMP Negeri 4 Palopo. Pada pertemuan kita yang pertama ini di semester 2, saya akan membahas materi terkait dengan kekongruenan dan kesebangunan. Kompetensi dasar pengetahuannya adalah menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. KD keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Pada pertemuan yang pertama, kita akan mempelajari materi kekongruenan bangun datar. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian kekongruenan antar bangun datar dengan benar, menjelaskan sifat-sifat atau syarat-syarat dua bangun datar yang kongruen dengan benar. Yang ketiga adalah menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari bangun datar yang kongruen dengan benar. Untuk kegiatan kita yang pertama, kita akan mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak. Sebelum kita mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak, ada pertanyaan penting yang perlu kita jawab nanti, yaitu bagaimana cara mengidentifikasi dua bangun datar dikatakan kongruen. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita amati beberapa gambar di bawah ini. Gambar yang pertama adalah gambar dua mobil yang kongruen. Kenapa ini kongruen? Karena bentuk dan ukurannya itu sama. Kemudian gambar yang kedua adalah dua gambar mobil yang tidak kongruen. Kenapa ini dinamakan tidak kongruen? Karena bentuknya beda, ukurannya juga berbeda. Selanjutnya, gambar dua kursi yang kongruen karena bentuk dan ukurannya sama. Kemudian yang berikutnya adalah dua gambar kursi yang tidak kongruen karena bentuknya dan ukurannya ini bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda, sehingga dua kursi ini juga tidak kongruen. Yang berikut adalah gambar 5 pensil yang kongruen, bentuk sama, ukuran sama. Dan yang berikutnya adalah dua gambar pensil yang tidak kongruen. Sama-sama pensil tetapi bentuknya dan ukurannya berbeda. Berikutnya, anak-anak sekalian, ini adalah dua gambar lukisan yang kongruen. Kenapa ini kongruen? Karena panjangnya sama dan tingginya juga sama. Sedangkan gambar yang kedua ini adalah gambar lukisan yang tidak kongruen. Kenapa tidak kongruen? Karena panjangnya tidak sama dan tingginya juga tidak sama. Nah, sehingga dari hasil pengamatan kita bisa kita menyimpulkan bahwa dua bangun itu dikatakan kongruen apabila bentuk dan ukurannya sama. Jadi saya ulangi, dari hasil pengamatan kita dari beberapa gambar di atas, dapat kita mengatakan bahwa dua bangun atau lebih dikatakan kongruen apabila bentuk dan ukurannya sama. Selanjutnya, anak-anakku semua, kita lihat bagaimana konsep dua bangun kongruen. Ini adalah gambar dua persegi panjang kongruen. Kenapa ini kongruen? Karena sisi yang bersesuaian itu sama. Misalnya panjangnya ini sama dengan panjangnya ini. Kemudian lebarnya ini sama dengan lebarnya ini. Sehingga dikatakan dua persegi panjang yang kongruen. Kemudian berikutnya adalah dua persegi yang kongruen. Persegi ini sama-sama panjang sisinya 3. Kemudian sudut-sudutnya juga itu sama besar.
sehingga dikatakan dua persegi panjang yang kongruen. Kemudian berikut, kita lihat ini adalah dua segi empat tidak kongruen. Walaupun ini panjang sisinya sama-sama 3 cm, tetapi yang berbeda itu adalah ukuran sudut. Ini sudutnya 90 derajat, sedangkan ini bukan 90 derajat. Nah, sehingga kita katakan bahwa dua segi empat ini tidak kongruen. Berikutnya, dua persegi panjang tidak kongruen. Kenapa ini tidak kongruen? Karena ukurannya tidak diketahui ya. Walaupun ini bentuknya persegi panjang, sudutnya 90 derajat, tetapi ukuran panjangnya dan lebarnya ini tidak diketahui, sehingga dikatakan dua persegi panjang yang tidak kongruen. Nah, dari kesimpulan itu, dari hasil pengamatan kita bisa kita lihat bahwa mengapa bangun-bangun pada gambar 1 kongruen tetapi bangun-bangun pada gambar 2 tidak kongruen. Kemudian syarat apakah yang dipenuhi oleh bangun-bangun pada gambar 1 yang tidak dipenuhi oleh bangun-bangun pada gambar 2. Dari hasil pengamatan kita lihat bahwa gambar 1 itu kongruen karena sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sedangkan gambar 2 itu tidak kongruen karena sudut-sudutnya yang bersesuaian itu tidak sama besar. Kemudian syarat apa yang dipenuhi di bangun pertama dan tidak dipenuhi oleh bangun yang kedua? Yaitu sudut-sudut yang bersesuaian tidak sama besar. Kemudian selanjutnya anak sekalian, kita lihat apa syarat dua bangun datar yang kongruen. Kita lihat gambar ini adalah gambar trapesium. Dua gambar trapesium yang kongruen. Ya, di sini kita lihat sisi AB dan sisi JK itu adalah sisi yang bersesuaian. Kemudian sudut D dan sudut M itu adalah dua sudut yang bersesuaian. Sehingga bisa kita katakan bahwa dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua bangun kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kita lihat yang pertama, mana sisi yang bersesuaian. Kita lihat sisi AB dengan JK ini, sisi AB bersesuaian dengan sisi JK dan panjangnya sama. Kemudian sisi BC dan sisi KL juga panjangnya sama. Sisi CD sama dengan sisi LM, panjangnya sama. Dan sisi DA bersesuaian dengan sisi MJ juga panjangnya adalah sama. Kemudian selanjutnya, sudut-sudut yang bersesuaian adalah, bisa kita lihat, sudut A bersesuaian dengan sudut C dan besarnya sama. Sudut B sama dengan sudut K. Sudut C sama dengan sudut L. Dan sudut D sama dengan sudut M. Itulah dua bangun kongruen jika memenuhi kedua syarat itu, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, jika bangun ABCD dan jika lain memenuhi kedua syarat tersebut, maka kedua bangun itu dikatakan kongruen. Jika tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun itu dikatakan tidak kongruen. Nah, di sini kita perlu ingat bahwa untuk menyatakan dua bangun kongruen sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik sudut yang bersesuaian dan berurut. Misalnya A sesuaian dengan J, B dengan K, C dengan L, D dengan M. Selanjutnya anak-anak sekalian, mari kita lihat bagaimana cara menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun kongruen. Perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen di bawah ini. Kita lihat anak-anak sekalian, jika panjang sisi AB 40 cm, BC-nya 21, RS-nya 16, dan PS-nya 15. Tentukanlah panjang sisi AD, DC, PQI, dan PR. Kemudian jika besar sudut A 60 derajat, B 40 derajat, berapakah besarnya sudut P, sudut Q, sudut R, dan sudut S? Nah, kita lihat jawabannya.
Untuk menentukan panjang sisi yang bersesuaian, terlebih dahulu kita menentukan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi misalnya tadi AB itu sama dengan PQI. Kemudian sisi BC sama dengan sisi QR. Kemudian CD sama dengan RS. Dan AD sama dengan PS. Dari situ bisa kita tentukan panjang AD-nya 15 cm. Panjang DC-nya itu sama dengan RS 15 cm. Panjang QR-nya sama dengan panjang BC 21. Kemudian panjang PQI ini yang bawah sama dengan panjang AB yaitu 40 cm. Selanjutnya bagaimana cara menentukan besar sudut RS dan S ya. Nah, untuk menentukan sudut R dan sudut S, tentukan terlebih dahulu sudut-sudut yang bersesuaian. Seperti ini kita lihat. Nah, sudut P-nya itu sama dengan ini sudut P sama dengan sudut A. Itu 60 derajat. Kemudian sudut B-nya sama dengan sudut Q. Ya, 40 derajat. Untuk mencari sudut R itu ditambah dengan sudut Q. Jumlahnya 180 derajat. Sehingga sudut R-nya bisa dihitung menjadi 180 dikurangi sudut Q. Jadi 180 dikurangi 40 hasilnya 140. Kemudian untuk menghitung sudut S-nya itu sama dengan sudut S ditambah dengan sudut P sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut S-nya sama dengan 180 dikurangi sudut P. Nah, sudut P-nya itu tadi adalah 60 derajat. Jadi sudut S-nya 180 dikurangi 60 menjadi 120 derajat. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Diketahui trapesium ABCD dan trapesium FEHG adalah kongruen jika panjang sisi AD-nya 12, DC-nya 13, dan EF-nya 22. Tentukanlah panjang AB, FG, GH, dan EH. Nah, untuk menentukan panjang AB, FG, GH, kita lihat sisi yang sama panjang, yaitu panjang AB ini sama dengan FE. AB sama dengan FE berarti panjangnya 22. Panjang sisi FG, ini FG sama dengan AD, yaitu 12. Panjang GH ini sama dengan panjang DC, 13. Nah, bagaimana cara menghitung panjang GH-nya? Untuk menghitung panjang GH, kita gunakan teorema Pythagoras. Nah, untuk mencari GH-nya itu sama dengan panjang GF ditambah dengan panjang EF-nya ini dikurangi dengan HG-nya. Jadi 12 pangkat 2 ini GF-nya 12 pangkat 2 kan sama ini ditambah dengan 22 dikurangi 13 berarti 9 pangkat 2. Jadi 144 tambah 81 menjadi 225. Jadi angka 225 itu sama dengan 15. Jadi panjang IH-nya ini sama dengan 15 cm. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih jelasnya silakan kalian mengerjakan LKPD yang sudah saya kirim melalui WA Group atau di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan COVID-19. Semoga video pembelajaran matematika hari ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.